Kamera, rolling and action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, ini siapa, Dek? Ini yang mau ngajak jalan, Pak. Ada Rani, Om Rani. Jelek burik. Dia bidadari yang harus ku miliki, seperti mentari dan pagi selalu melengkapi. Dia bidadari yang buat jatuh hati, ku bagai pangeran tidur menanti cinta sejati. Welcome to Podnity, a special podcast with Unity. Baiklah nih, ini gue udah pegang-pegang gini kayak host beneran di infotainment gitu loh. Baik, kali ini kita mau ngomongin soal Gen Z, ya kan? Emang Gen Z ini Kenapa sih Bang, emang Gen Z Bang? agak kurang ya? Kenapa tuh kurangnya? Apalagi kayak Gen Z semua kecuali gue. Jadi ini semua kurang. Lu hitungannya masih Gen Z juga tetap. 96, 97 itu masuk Gen Z, tapi lu juga termasuk milenial. Berarti Oh, lu gitu. disebutnya baby milenial. Aku lu bikin-bikin sendiri gitu. Kita hari ini mau bahas tentang basic manner-nya Gen Z sama milenial tuh beda apa gimana? Oke. Oh iya benar. Tapi basic manner konteksnya ke temen atau ke orang tua? Ke bos, ke orang tua, apalagi orang tua pasangan. Oh, oke. Ini kan udah terjadi apa? 10 tahun terakhir ini udah terjadi pergeseran manner yang sangat amat berbeda. Gue sebagai Gen Z nggak setuju. Nggak setuju. Masih kok walk out gitu sih. Jadi banyak kan yang bilang kalau Gen Z sekarang tuh tata keramanya kurang ya kan. Ya, lumayan. Apalagi misalnya ke orang tua gitu, ke orang tua pasangan gitu. Misalnya waktu jalan ya udah ngajak jalan aja gitu atau gimana. Nah, gimana menurut kalian yang Gen Z ini? Konteksnya jemput pasangan dulu. Ini kalian minta izinnya gimana? Atau jemput di depan teriak atau jemput depan WA doang gitu gimana sih? Nah, ini pasti gue langsung beda nih. Karena gue dari dulu tuh nggak pernah boleh pacaran sama nyokap bokap gue. Jadi setiap kali gue pacaran sebagai Gen Z, karena gue nggak mau orang tua gue tahu, gue juga ngerasa kayaknya pacar gue juga nggak mau orang tuanya tahu deh gitu. Tapi lu kan cuma merasa-rasa doang, lu nggak nanya. Lah nggak, cuman memang di banyak kasus setiap gue pacaran gitu, ternyata mereka juga kayak diem-diem gitu. Jadi kalau misalnya gue pacaran gitu, ya gue jemput nggak bakal masuk rumah gitu loh, kayak ya orang tuanya nggak bakal tahu gitu. Wah, orang tuanya nggak tahu. Tapi di luar itu semua ya. Tapi ini pertanyaan basic sih. Seberapa pentingnya sih tata krama? Tata karma. Tata krama gitu dalam Konteks konteks kayak gini gitu. Kalau kalau jemput cewek tuh ya harus izin dulu. Biar orang tuanya tuh icu lagi. Biar orang tuanya ngerasa aman gitu. Iya. Ketika anaknya lagi jalan sama. Berarti menurut lo tuh tata krama tuh penting banget kan? Penting banget. Lah emang dengan tidak meminta izin berarti tata kramanya jelek? Ya, lu nggak gitu? punya tata krama berarti. Ngaco, gila. Soalnya tadi yang bikin bingung tuh pertanyaannya juga kurang mengerucut. Iya. Sorry, host baru. Nggak jadi. Ini ya idealnya kalau jemput cewek tuh ya jemput, terus bawa bingkisan buat orang tuanya. Seserahan. Seserahan ya semacam itulah, apalah. Nggak bisa. Apa misalkan martabak gitu, kenalan, minta izin sama kalau ada bapaknya sama bapaknya minta izin. Kalau ibunya sama ibunya minta izin, Bu, minta izin ya mau pergi ini. Kalau ada suaminya sama suaminya. Nggak mungkin dong. Jangan dipacari orang yang sudah punya suami ya. Maksudnya ya itu minta izin, terus pulangnya jam berapa, kemana kayak gitu. Biar mantap. Ya tapi itu gue mengerti sih, karena itu memang pandangan terhadap orang pacaran tuh gue juga ngelihatnya kayak gitu. Cuman ketika gue menjalani, Ternyata enggak ya? iya ternyata banyak yang berubah. Terutama buat Gen Z. Kayak gue lah tahun 2000-an, kan Fendi kan 99, Bang Sen 96. Masih awal banget Gen Z-nya. Ada pengaruhnya sama media sosial sekarang gitu loh. Betul. Iya kan? Jadi kan pasti menjadi pergeseran gitu. Mulai sekarang tuh tata krama tuh jadi berubah gitu-gitu. Nah, menurut kalian setuju juga nggak kalau sosial media Lu ini nanya mulu, lu yang mempengaruhi? jawab lah. Saya hostnya. Pandangan gue tuh sosial media itu tergantung siapa yang pakai gitu. Kalau ada yang bilang sosial media itu pengaruhnya buruk, tergantung.
Kalau dipakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab jadi buruk. Orang hutannya sekarang pakai sosial media. Ada yang bisa Tapi main HP. kalau dipakai sama orang-orang yang misalnya ngasih edukasi gitu, edukasinya banyak hal konteksnya, ya jadi bagus gitu. Tapi kalau balik lagi memang teman-teman kita tuh masih belum siap menyaring gitu beberapa informasi gitu. Akhirnya itu yang buat tata krama di Gen Z itu beberapa dari mereka yang kayak kurang gitu. Kalau gue ngerasanya bukan tata keramanya yang berkurang sih, cuman pandangannya berbeda aja. Jadi misalnya nih, kalau dulu tuh kita pacaran tuh kan ya harus ngelibatin orang tuanya gitu. Orang tua gue harus tahu gue pacaran sama siapa, harus kenal gitu, dan orang tua pasangan gue juga harus tahu. Nah kalau sekarang tuh jadi banyak ketakutan aja. Kalau pengalaman gue pribadi nih. Ketakutannya apa tuh? Karena gue nggak boleh pacaran. Oh gitu. Jadi Tapi pacaran? Pacaran. Gue sempet nggak apa-apa. Waktu itu gue tuh sampai ngasih tahu sama bokap nyokap gue sampai telepon. Kalau misalnya Vicky punya pacar gimana? Gitu. Wih. Karena gue pengen juga gitu. Gue pengen kenalin pacar gue gitu ke orang tua gue dulu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, oh kayaknya memang tidak usah dikenalkan gitu kalau gue ya. Tapi belum tahu sampai kapan keadaannya bisa kayak gitu. Mungkin karena gue juga jauh dari orang tua. Kalau misalnya orang tua gue deket, mungkin bisa lebih gampang sih proses untuk pengenalan. Oh iya benar. Jadi soalnya gue juga maksudnya di keluarga gue tuh kalau misalkan ngenalin cewek gitu atau pacar, kalau misalkan udah bener-bener serius gitu loh, kayak misalkan udah mau lamaran atau gimana baru dikenalin secara langsung kayak ketemu di rumahnya gitu. Takutnya malah jadi semakin rumit kan banyak juga case-nya kayak pacaran nih udah ngelibatin banyak keluarga, akhirnya pas putus tuh jadi ribet gitu kan karena satu dan lain hal. Iya ya benar-benar. Tapi kalau gue sih, gue lumayan menerapkan kalau pacaran tuh harus kenalan sama orang tuanya sih. Karena menurut gue kayak itu basic thing yang harus dilakukan gitu sebagai cowok gitu. Sekarang soalnya gue boleh pacaran. Iya, boleh. Sama gue ngerasanya kalau ngenalin pacar ke orang tua sekarang tuh lebih santai karena kita lebih bisa komunikasi di media sosial. Iya. Sementara kalau dulu tuh kayak lebih sakral. Betul. Lu ketemu sama bokap cewek lu tuh kayak ketemu dewa, deg-degan setengah Iya. mati gitu. Jadi ya sekarang harusnya bisa dilakukan lebih mudah dan kalau bisa lebih sopan santun. Tapi ya, yang gue tahu tuh meskipun kita nih, misalnya gue bilang, halo om, tante, aku temennya. Orang tua tuh pasti tahu kayak, oh teman, gitu. Tapi tahu. ada orang tua yang kayak, oh iya hati-hati ya mainnya. Itu orang tua yang cari tuh. Itu orang tua yang lu cari. Iya itu. Ya, oh iya. Gue cewek di luar sana yang orang tuanya tipenya seperti itu, Vicky mah. Langsung ya yang Itu ada yang kayak gitu, ada yang orang tua yang ngeliatin, oh namanya siapa, ngapain. Nah itu udah agak Iya itu. kerasanya buat Pressure kita ya. tuh kayak pressure. Kayak gitu jatuhnya kayak. kejang gak lu? Kalian pernah nggak dapet DM yang kurang menyenangkan dari Gen Z? Mereka tuh pinter-pinter, memang. Cuman Sebagian. Sebagian. enggak lah, menurut gue mereka tuh jadi lebih kritis gitu loh. Karena ada sosial media dan lain-lain tuh, cara mereka berpikir tuh jadi lebih kritis gitu. Cuman rules-nya tuh nggak ada gitu loh. Kayak aturan dalam dia menyatakan pendapat, mengkritik tuh jadi nggak ada. Kenapa gini ya? Iya, ketikannya itu berarti gitu. termasuk ini nggak sih? Maksudnya termasuk dalam tata krama gitu, menyampaikan kritik gimana gitu kan berarti. Sekarang anak-anak sekarang juga suka nggak tahu gitu rulesnya apa buat menyampaikan kritik dengan baik gitu. Gimana caranya diterima sama orang gitu kan. Nah, Makanya kita mau jelasin 5 rules nih menurut Bang Sen. Untuk menyampaikan Pertama. kritik apa sih Bang? Kira-kira Bang? Kritik. Kok jadi gua lagi. Kritik kalau bisa yang membangun. Membangun apa? Bangun bang. Yang membangunkan. Maksudnya jangan hate gitu loh. Ya kritik gitu. Harus ada isinya sih menurut gue. Jadi kritik tuh menurut gue kayak harus ada masalahnya apa, terus solusinya apa gitu. Jangan sampai kayak cuman lu tuh cuma dijudge doang. lu tuh jelek gitu. Jangan Kayak gitu kan. aja. Apalagi yang personal banget gitu. Benar, Jangan ya kalau iya. bisa ya. Karena memang ada beberapa di luar sana tuh yang emang nggak suka aja gitu. Emang pengen ngata-ngatain aja. Dan Udah masuk hateful ya. bersembunyi di balik kata kritik itu loh yang gue Iya. paling nggak suka. Kayak kan semua orang boleh menyatakan pendapat, boleh mengkritik, tapi padahal sebenarnya yang dia ketik itu bukan sebuah kritikan, tapi sebuah hate speech. Kritik tuh ada banyak jenisnya. Singkong, kentang. Plastik. Kalau menurut gue kasih kritik itu misalnya kalau konteksnya ngomongin tentang penampilannya gitu, gue bilang ini kurang bagus deh, ini jelek gitu. Kenapa jelek? Karena begini.
Nah solusinya begini gitu. Dan itu hanya dia dan gue doang yang tahu gitu. Dan cara gue tuh seperti gitu. Nah yang gue pribadi nggak suka itu adalah banyak orang tuh di sosial media, khususnya emang beberapa Gen Z itu mengatasnamakan ya kalau namanya dikritik tuh harus menerima karena itu untuk kebaikan kalian gitu. Menurut gua ada beberapa dari mereka itu yang memang pengen menunjukkan kalau dia tuh, wih berani banget ya lo gitu. Padahal sebenarnya bahasanya tuh kurang. Yang kedua juga dia menyerang orang itu secara nggak langsung, kritiknya itu bukan kritik membangun tapi kritik destruktif. Jadi kayak emang pengen menghancurkan. Apalagi di sosial media gitu ya. Ketika mereka mengkritik itu, mereka tuh sering nge-spread, ngerti gak sih? Iya. Yang akhirnya malah jadi menggiring opini buat, oh iya nih orang ini kayak gini gitu. Nah itu yang benar-benar menurut aku tuh salah gitu. Kayak better kalau misalnya memang kritik, itu jangan ada embel-embel kayak lu pengen nge-spread hateness untuk orang ini gitu. Itu betul, itu setuju. Jadi contoh kalau lu nggak suka sesuatu gitu, kasih penjelasan yang bisa buat orang lain berpikir gitu, tanpa harus lu harus setuju sama gua. Ya nggak bisa. Semua orang punya opini. Opini dan opini semua orang belum tentu benar gitu. Dan tidak semuanya harus kita setujui. Tapi menurut kalian apa pemicunya yang bikin Gen Z ini jadi kurang sopan? Salah satunya adalah kebebasan berpendapat di sosial media. Itu salah satunya yang bikin kita semua berani buat ngomongin apapun tanpa ada yang ngejudge gitu. Apalagi kalau orang itu ya nobody, bukan siapa-siapa. Iya benar. Semakin gak ada yang peduli, jadi mereka bebas aja ngebacot. Apalagi yang dibacotin tuh seseorang yang misalkan punya efek apa buat masyarakat, nah itu tuh enak banget tuh. Iya benar. Pengalaman. Sekarang tuh Gen Z tuh terlalu gampang mencari informasi, proses dalam mendapatkan sesuatu tuh lebih gampang, jadi kesabaran mereka tuh setipis Tipis. tisu gitu. Lebih tipis dari Lebih tisu. tipis dari tisu. Iya. Lebih Tisu tipes. dibagi dua gak sih? Iya, tisu dibagi dua. Jadi kayak apa ya? Nggak bisa dicerna dulu. Kayak, oh ini tuh sisi baiknya gini, sisi buruknya kayak gini. Dia ngelakuin ini karena apa ya gitu. Enggak, karena terlalu gampang dapat informasi. Apalagi dengan sekarang skema short video gitu kan. Orang cuman ngelihat video 5 detik gitu. Jadi terlalu gampang untuk menyimpulkan dan itu berujung kepada false information gitu. Tapi gimana ya caranya kita tuh nanggepin ini semua gitu. Jadi gimana caranya biar Gen Z ini mengerti, oh ternyata tuh ada nih tata keramanya gitu. Jadi solusinya apa gitu buat kita nanggepin Gen Z yang seperti ini? Mulai dari lingkungan sendiri aja sih menurut gue ya, karena nggak ada siapapun yang bisa kontrol orang lain kecuali dia yang mengontrol dirinya sendiri. Jadi menurut gue kan kita nih punya circle-nya masing-masing nih selain di Unity gitu kan, dengan pertemanannya, dengan percintaannya dan lain-lain ya. Menurut gue dari kitanya juga yang memang harus ngejaga itu, karena kalau kitanya bisa memberi contoh yang baik, mungkin aja nih bisa Gen Z yang ada di pertemanan kita gitu juga ngeliat gitu, oh kayaknya better kayak gini gitu, di dunia pertemanan, di dunia percintaan hidupnya lebih damai gitu, nggak perlu nyari-nyari ribut gitu. Jadi kalau misalkan lu nongkrongnya sama orang pebisnis gitu, pasti lu bakal lebih sering terpaparkan ilmu-ilmu bisnis gitu. Tapi kalau misalkan lu sering nongkrong sama yang suka gosip, itu pasti bakal sering banget ya yang masuk tuh gosip gitu. Entah lu yang keluar dari lingkungan itu atau misalkan lu yang jadi penggerak dari lingkungan itu gitu. Yes, setuju. Pantesan gue jadi boyband. Bergerak. Karena kan gue itu 5 orang di sekitar gue. Oh iya benar. Ini contohnya ya. Kita jadi boyband bro. Oke, berarti ya solusinya seperti itu dan keputusannya adalah Menjadi Gen Z yang lebih baik. Cari informasi. Dan itu tuh diputuskan ya. Betul. Apanya? Apanya? Menjadi Gen Z Oh yang iya lebih baik betul. itu diputuskan. Itu diri kita sendiri yang Ya, memutuskan. kesadaran diri sendiri lah. Oke, sekarang kita lanjut ke game. Game apa kita? Jadi sekarang kita akan main Sketsa Challenge. Asik. Jadi ini ceritanya kita semua Ah, akan punya peran masing-masing untuk mengambil hati calon mertua kita. Seperti itu. Balik lagi ke Otomatis calon mertua kita. ini dengan basic manner ya. Oke, dengan tata krama yang baik dan benar ya. Iya. Oke. Oh ini ternyata talentnya adalah Fenly jadi ibu, Bapak, jadi bapak Fajri jadi ceritanya jadi pacar perempuan, Zuesen jadi pacar laki-laki. Misalnya apa? Kalau bapaknya Feli itu kebaikan, mending Sandi. Lah enggak lah. Dia mah nggak waras. Makanya. Dia mah jadi bapak nggak waras pasti. Iya. Permisi Om. Iya, halo. Saya Zuesen, Oh, ketemu iya. anaknya.
mau ngajak main keluar. Main nonton atau makan? Mau ngajak main Om, nanti mau jalan-jalan di mall habis itu nonton, nanti pulangnya nggak kemalaman. Boleh, tapi jangan lebih dari jam 9 malam ya. Iya, jam 3 pagi boleh Om. Halo bro, Halo, kerja di mana? saya kerja di institusi perhotelan. Oh, Tadi siapa namanya? Swetsen Bang. kok aneh namanya? Aneh banget celananya skena gitu. Oh, Ntar diajaknya ke warung kopi lagi. Kok keluarga kamu judgmental gini sih? Bajunya kuda nih. Udah. Yaudah yuk berangkat yuk. Ayo, berangkat. Dah. Mari Om. Iya. Kita masih sketsa challenge tapi versi nggak sopannya. Oh, versi yang nggak sopan. Iya ini gue bikin-bikin aja. Iya, boleh. Ini contoh yang nggak bener nih. Iya. Contoh yang nggak bener adalah Kiki jadi bapak, Sandi jadi pacar yang jemput, Iya, Sandi jadi ceweknya. Oke. Kamera rolling and action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Astagfirullahaladzim. Ini siapa, Dek? ini yang mau ngajak jalan, Pak. Ada Rani Om Rani. Jelek burik. Maklum Om ini dari jauh saya naik motor nggak pakai helm. Cuma punya motor. Mobil ada tapi belum beli aja. Ya udah kalau gitu saya mau tanya, kira-kira ngapain aja nanti sama anak saya? Belum tahu sih Om. Kamu bawa duit kan? Ya, sudah sangat tidak sopan ya. Ya, kita Ya itulah sudahi gambarnya saja. ya. Tapi itu yang tidak boleh dicontoh sama kalian semua. Jangan dicontoh. Gen Z harus tata krama tetap dijaga. Nggak ada yang Mungkin benar. kesimpulan tentang tata krama ya kali. Kalau dari gua tata krama itu tetap penting gitu untuk dimiliki semua orang ya. Semua orang. Khususnya Gen Z gitu. Segala universe, segala umur, Iya. Gitu, dari segala profesi. dari cara kita ngomong, cara kita bersosialisasi dengan sekitar gitu, apalagi khususnya ke orang tua ya. Betul. Oke, itu dia podcast kali ini seru banget. Kita ngobrolin soal Gen Z dan tata keramanya. Kita intinya buat para Gen Z yang ada sekarang ini yang sedang nonton, jangan lupa untuk selalu sopan kepada siapapun dan semoga nanti orang tuanya impress karena dengan kesopanan kamu itu bisa menggait hati orang tuanya. Asik. Halo Om. Impress. Menghormati orang tua. Terlalu hormat. Tapi Oke. buat kalian coba komen kira-kira kita mau mendadakan siapa nih? Mendatangkan siapa? Dadangan. Kita datangkan dadang. Enggak. Kita mau mendatangkan siapa di episode selanjutnya? Bintang tamu apakah yang kalian pengen kita ajak ngobrol? Yes. Tulis di komen. Jangan lupa juga buat like, komen, dan Subscribe. Sampai Bye. ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.